meluangkan waktunya dan juga mau membagikan ilmunya kepada kita semua pada malam hari ini. Bagaimana sih sebetulnya kalau kita menerima satu kasus fraktur, apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita memutuskan hewan ini harus dilakukan reposisi atau hewan ini harus dilakukan tindakan yang lain. Dan saya kira semoga ini semua akan membantu para kolega sekalian di tempat praktek kolega, sehingga kolega tahu apa, teman-teman sejawat tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya menerima kasus-kasus fraktur, dari yang simple, dari yang sederhana sampai fraktur yang berat. Jadi saya kira malam ini topiknya bagus sekali karena memang segala sesuatunya harus ada tata laksananya, harus ada aturannya, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menolong pasien-pasien kaki 4 kita di tempat praktek kita. Saya tidak akan berpanjang kata karena materinya banyak dan tidak akan menyita waktunya Dr. Ivan. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar malam ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk sejawat sekalian, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Oy. Kita langsung aja ya biar lebih cepat nih seminarnya. Saya akan bacain dulu nih CV dari pembicara kita malam kali hari ini. Recording in progress. Seminar kali ini akan dibawakan langsung nih oleh Ketua Komite Saintifik dari ADHPKI. Jadi kalau di ADHPKI ada komite saintifik, komite yang bertugas untuk seminar-seminar. Nah, beliau ketuanya dan malam hari ini beliau langsung yang turun tangan untuk menjadi pembicara. Beliau Dr. Ivan Satriawan, lahir di Salatiga 7 Mei 74. Dan beliau merupakan lulusan dari FKH IPB tahun 98 dan sudah menjadi praktisi hewan kecil sejak tahun 2001. Kalau dilihat CV-nya nih, seminar dan workshop yang sudah beliau ikuti sudah sangat banyak dan mulai akhir tahun nih, mulai dari tahun 2015 kalau saya lihat CV-nya nih, beliau sudah fokus untuk mengikuti seminar-seminar yang berbau ortopedik. Jadi beliau sudah mengikuti banyak seminar ortopedik, baik dari AOVET Course, dari Bluesau nih yang cukup banyak beliau ikuti, dan beberapa seminar yang berkaitan dengan ortopedik. Jadi pastinya beliau ilmunya sudah sangat banyak. Dan kalau kita lihat materi, kalau tadi saya sempat lihat sekilas tentang materinya, materi malam kali ini tidak hanya bermanfaat untuk kolega sekalian yang ingin berkecimpung di ortopedik, tapi juga sangat bermanfaat untuk kolega-kolega sekalian sama seperti saya yang notabene kita adalah general practitioner. Jadi semoga seminar malam hari ini bisa memberikan masukan, ilmu, dan pastinya tambahan pencerahan untuk kita semua dalam menangani kasus yang berkaitan dengan ortopedik. Jadi langsung aja kita persilakan Dr. Ivan untuk tampil. Oke, Dr. Ivan, apa kabar, Dok? Baik, Dr. Aran, selamat malam. Malam-malam berbatik ria nih kita nih. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya untuk para peserta, untuk kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom Q&A atau kolom chat. Terus untuk materi dari Dr. Ivan nanti bisa didapatkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya kolega sekalian harus mengisi survei yang nanti akan dibagikan di akhir seminar. Jadi harus ikutin sampai akhir ya. Oke, Dr. Ivan silakan. Boleh dites dulu share screen-nya. Harusnya bisa. Oke, kelihatan, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Aran. Selamat malam kolega sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Dr. Ooy, Presiden ADHPHKI. Terima kasih juga untuk
kesempatan boleh berbagi malam hari ini. Jadi saya malam hari ini ingin sharing. Jadi terlepas dari kurang lebihnya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya baku, mungkin ada juga yang saya terlewat. Nanti saya sangat mengharapkan juga teman-teman kolega sekalian ada masukan untuk membuat praktisi hewan kecil ini jadi lebih baik. Baik, selamat malam. Saya akan mulai webinar tentang tata laksana kasus fraktur pada anjing dan kucing di tempat praktek. Ini kan kasus yang lumayan banyak atau mungkin bisa jadi hampir 50% kasus yang kita temuin tuh ada kasus fraktur. Nah, nanti apa yang ingin kita dapat di sini adalah yang pertama sih saya ingin teman-teman sekalian mampu mengidentifikasi dulu kasus-kasus fraktur yang di tempat praktek. Jadi diidentifikasikan dulu. Setelah itu, teman-teman juga mampu melakukan pemeriksaan dan evaluasi kasus fraktur. Seperti yang Dr. Aran sampaikan tadi, ini tidak melulu untuk yang ingin mendalami ortopedik atau dokter bedah ortopedik, tapi ini untuk general practitioner. Jadi sampai di mana kita bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan pemeriksaan, selepas itu apakah nanti kita akan lakukan sendiri penanganannya atau kita akan rujuk, itu tergantung dari kemampuan kolega sekalian. Nah, yang pasti kasus fraktur itu kita klasifikasikan dari beberapa penyebab. Yang paling umum itu adalah kecelakaan jalan raya, road traffic accident, atau diseringnya kalau di beberapa jurnal ditulisnya RTA, road traffic accident, atau hit by car, hit by vehicle, seperti itu singkatannya. Kemudian jatuh dari ketinggian, ada beberapa kasus anjing ras kecil, mungkin karena baru diadopsi, nggak pernah berada di lantai 2, waktu dibawa pemilik ke lantai 2, lari, nggak tahu dia harus turun tangga atau dia mungkin terjun dari lantai 2. Kemudian terinjak pemiliknya, itu sangat mungkin, sering juga kecelakaan pada saat latihan untuk working dog, anjing-anjing pekerja, dan sebab-sebab lain yang ya secara ini mungkin nanti kita akan temui di tempat praktek, misalkan kejepit pagar, kejepit kandang, atau mungkin ketimpa kendaraan bermotor, itu ada saja penyebabnya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kasus fraktur tidak hanya frakturnya saja, tapi kita mesti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hewan tersebut. Jadi nggak langsung fokus, misalkan ada pemilik datang membawa, dok ini kakinya pincang ketimpa setrikaan misalkan, atau kejepit pagar gitu. Ya kita tidak harus melulu langsung periksa, oke, frakturnya saja, tapi kita tidak memeriksa secara keseluruhan. Enggak seperti itu gitu. Jadi tetap kita harus lakukan pemeriksaan menyeluruh. Jadi kesadarannya, kemudian adakah kebengkakannya di situ, kelainan posisi dari kaki, kemudian kemampuan hewan tersebut untuk berdiri atau berjalan. Nah, itu dikategorikan sebetulnya ini nanti juga berkaitan dengan asesmen untuk emergensi mungkin ya. Jadi ada airway, ABCDE. Jadi airway, suara pernafasan, apakah ada suara yang abnormal dari hewan bernafas, karena mungkin akan ada obstruksi pada kasus-kasus misalkan trauma kraniofasial, itu ada suara pernafasan yang abnormal. Kemudian breathing, kemampuan si hewan melakukan respirasi, pergerakan otot-otot diafragmanya gimana, tipe pernafasannya seperti apa, itu tetap kita harus akses.